Halo, assalamualaikum. iPhone XR adalah iPhone yang paling cocok saya gunakan. Mungkin bisa dibilang iPhone terbaik dari segi perbandingan harga dan value yang didapatkan. What does perfect even mean? Is there even such Rasanya hanya ada 3 alasan saja yang membuat saya mengganti iPhone XR saya ini. Pertama, seandainya saya ada yang ngasih iPhone 11 atau 12 terbaru, yang mana sangat sulit untuk terjadi. Kedua, kalau harga resmi iPhone 11 atau 12 tadi yang minimal 128 GB turun banyak sampai di bawah 10 juta. Dan terakhir, jika storage iPhone XR saya penuh. Ya, saya benci dengan fakta bahwa iPhone XR saya hanya punya storage 64 GB dan saya lebih tidak suka lagi dengan fakta bahwa selisih harganya ke varian 128 GB itu sampai 1,5 jutaan. Apa-apaan ini? Saya beli microSD 128 GB kelas A2 saja tidak menghabiskan dana sampai 500.000 kok. Ya, apa mau dikata, yang punya barang dia yang menentukan harga ya. Tak habis di situ, jatah gratisan iCloud itu cuma 5 GB dan punya saya sudah penuh. Tak ingin membayar lagi biaya bulanan, akhirnya saya matikan sinkronisasi foto dan video di iPhone saya. Jadinya, iCloud cukup buat backup iPhone saya saja. Bahkan saya mematikan backup iPad saya demi tak menambah biaya berulang ini. Alhasil, saya agak merasa insecure dengan persoalan storage ini. Belum penuh sih sebetulnya, namun di smartphone saya yang lain, saya tak pernah sampai mengalami sisa storage tinggal sekitar 30 GB saja, yang membuat saya sering ragu untuk mengambil foto-foto dan video buat konten Instagram saya. Ujung-ujungnya harus ambil Galaxy A52 tiap mau bikin story, dan berujung dengan saya yang sedikit-sedikit mengecek harga iPhone 11 dan juga 12 varian 128 GB di marketplace. Oke, ini artinya alasan ketiga adalah yang paling mungkin membuat saya berpindah hati dari iPhone XR saya saat ini. Dan buat teman-teman yang hendak meminang iPhone XR, seandainya rezekinya cukup, saya sarankan beli varian 128 GB saja apabila hendak digunakan jadi ponsel utama dalam kurun waktu yang cukup panjang. Sisanya, saya sangat betah kok pakai iPhone XR. Mundur sedikit sebelumnya, saya pakai iPhone SE 2020 dan juga iPhone 11 Pro. Teman-teman boleh tonton video review iPhone SE 2020 buat tahu kenapa saya memutuskan tak lanjut memakainya. Yang jelas alasan utamanya adalah layarnya terlalu kecil dan juga interaksinya gado-gado antara gesture dan tombol home yang membuat saya canggung. Sementara iPhone 11 Pro sih alasannya sederhana. Saya merasa kemahalan dan merindukan always on display di Android saya. Tapi setelah iPhone 11 Pro saya jual, kok kangen ya? Saya kangen tiap ada notif baru, layarnya menyala, saya menoleh, face unlock bekerja, dan saya tinggal membaca isi notifikasinya. For your information, saya selalu menaruh iPhone saya di sebuah holder yang membuatnya selalu mengarah ke wajah saya. Dan saya sudah merelakan layar OLED, toh layar IPS Retina iPhone XR juga sudah sangat baik dan sama tajamnya. Pun kamera belakang iPhone XR yang hanya sebiji tak menjadi masalah buat saya sejauh ini. Hiji oge maung, satu juga macan ya, alias kameranya memang sangat bisa diandalkan meskipun cuma satu. Saya tidak bilang kameranya sempurna ya, perekaman video indoor kadang masih noisy kok. Cuma sangat sesuai kebutuhan saya yang banyak posting ke sosial media dari smartphone. Saya rasa banyak dari kita yang akan mengakui kehebatan perekaman video dari kamera iPhone. Wireless charging juga hadir di iPhone XR ini. Oh iya, holder saya tadi punya kemampuan pengisian daya nirkabel ini. Jadi saya tak pernah bingung dengan urusan port Lightning iPhone yang berbeda dari kebanyakan gadget di rumah saya. NFC ada, walau sejujurnya belum pernah saya pakai juga selama ini. Tapi iPhone XR ini sudah water dan dustproof juga dengan rating IP67. Ini penting karena belakangan ini saya suka semprot-semprot desinfektan ke HP saya. Dan beberapa spesifikasi ini mungkin akan terdengar inferior jika dibandingkan dengan mid-range Android yang lebih murah dari iPhone XR ini. Pertama, baterainya yang hanya 2942 mAh, lalu RAM-nya yang 3 GB saja. Namun memang jangan pernah membandingkan dua platform berbeda ini hanya dari angka di atas kertas. Nyatanya iPhone XR saya selalu berhasil menembus 24 jam dengan pemakaian casual hingga berat dan multitasking nyaris selalu berjalan dengan smooth dengan RAM-nya yang cuma 3 GB itu. Nyaris karena kadang ada hiccup di aplikasi ya, semacam ngehang gitu. Tapi itu pun bukan dari manajemen proses di iOS kayaknya. Lebih ke aplikasinya saja yang memang trouble.
Oh ya, info saja, dari sejak dibeli, iPhone XR ini tak pernah sekalipun saya pakai bermain game, meskipun PUBG Mobile sudah terinstall dari backupan iPhone sebelumnya. Anyway, sebetulnya ada satu hal yang saya lakukan yang akhirnya bisa membuat saya betah bertahan dengan iPhone XR ini. Jadi ceritanya, saya memisahkan pemakaian nomor WhatsApp pribadi dengan nomor untuk urusan pekerjaan dan juga WhatsApp group. Di iPhone XR ini betul-betul untuk percakapan keluarga dan teman-teman saya saja, dan juga semua aplikasi keuangan maupun transportasi online saya gunakan di iPhone. Dengan begini, setiap ada smartphone yang harus saya uji, saya tidak perlu memindahkan data WhatsApp pribadi, dan tak usah lagi login-login internet banking, juga aplikasi ojol, karena semua itu sudah tak pernah berpindah lagi. Hanya saya akses di iPhone saja, tak lagi di Android. Info saja nih, akun Grab saya disuspend beberapa tahun lalu gegara sering pindah login di Android. Maklum, nama akunnya kan gonta-ganti HP. Namun sayangnya, Grab tidak memaklumi hal itu. Jadilah saya betah pakai terus iPhone XR ini, saya mengerti ada kebebasan yang hilang saat beralih dari Android ke iPhone. Namun juga ada ketentraman lebih yang saya rasakan mengingat untuk masalah security, saya punya keyakinan bahwa iOS lebih aman dan juga tertutup. Saya jadi ingat dulu saat rilis versi aplikasi baru di kantor, biasanya versi Android dengan cepat muncul update-nya di Play Store. Sementara aplikasi iOS kadang melewati proses review yang lebih lama dan kadang tak lolos sehingga harus diperbaiki dan diunggah kembali karena ketatnya standar yang Apple berikan untuk iOS Application Developer. Namun, perlahan tapi pasti alasan nomor 3 tentang storage itu akan menggerogoti kenyamanan saya bersama iPhone XR ini. Dan saya malas kalau pakai iPhone XR lagi dan cuma upgrade storage saja, karena berarti tak bisa menambah bahan konten. Jadi, seandainya saya ingin upgrade dengan dana yang seminim mungkin, menurut teman-teman mana yang lebih baik? Apakah upgrade ke iPhone 11 128GB atau iPhone 12 128GB? Teman-teman boleh komen ya, atau boleh juga drop link di mana seller yang jual termurah. Dengan catatan saya hanya mau beli smartphone atau iPhone ini yang bergaransi resmi Indonesia ya, jadi kalau nggak iBox tam berarti. Video ini akan saya tutup dengan foto dan video terbaik yang pernah saya tangkap melalui kamera dari iPhone XR ini. Ya, foto dan video ini diambil sesuai keperluan ya, bukan disengaja untuk jadi bahan konten review. So, boleh banget kalau mau komen soal kualitas kameranya juga. Yang penting, jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur ya. Oke, dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Oh, yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight, because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah.
Dede lagi di mana? Di sekolah Teteh. Bagus sekolahnya? Bagus. Oh. Assalamualaikum gitu. Halo guys. Jangan ya, jangan guys. Dede mah ya. Lampu iya. Dede.